Rasulullah selalu menjaga dawamul wudu, menjaga wudunya, dan itu dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Dan kalau kita mau mencintai Kanjeng Nabi, menghidupkan sunnah-sunnahnya, mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang dawamul wudu. Ali bin Abi Thalib dawamul wudu, laksana sholat terus menerus, beliau mengatakannya. Oleh karenanya dengan wudu yang sempurna, kemudian kita jaga betul tidak saja kesucian badan kita, tapi dengan dawamul wudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta, semoga kita semua senantiasa terlimpahi kesehatan, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Pada kesempatan kali ini kita akan membincangkan 7 sunnah yang Rasulullah lakukan dalam sehari semalam. Apa itu sunnah? Sunnah adalah kebiasaan. Sunnah adalah jalan. Dalam bahasa hadis, sunnah itu bisa berarti perkataan Nabi, bisa berarti pekerjaan atau perbuatan Nabi, atau bisa berarti ketetapan Nabi. Kalau berarti kita akan membincangkan 7 sunnah Rasulullah dalam sehari semalam, apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang setiap hari, sehari semalam Rasulullah istiqomah kerjakan. Hari ini kita akan membincangkannya. Paling tidak ada 7 sunnah yang kita bisa hidupkan agar kita mengikuti sunnah Rasulullah dan lebih dekat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Rasulullah itu sehari semalam dalam kesehariannya tidak pernah kemudian meninggalkan sholat malam, yaitu sholat tahajud. Rasulullah bahkan mewajibkan kepada dirinya sendiri, tentunya buat kita sunnah, tapi bagi Rasulullah sholat malam adalah sebuah kewajiban secara pribadi. Afdhalus sholati ba'dal faridah qiyamul lail. Kata Kanjeng Nabi, sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Maka kemudian kalau kita pengen untuk dimuliakan derajat kita, maqamam mahmuda, salah satu yang ditawarkan, dicontohkan oleh Kanjeng Nabi adalah dengan sholat malam. Ketika sepertiga malam, Allah kemudian turun ke langit dunia, Allah akan mengabulkan segala hajat, segala keinginan orang-orang yang menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail atau sholat tahajud. Yang kedua, Rasulullah selalu melakukan sunnah ini, yaitu mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Rasulullah itu hari-harinya adalah hari-hari dengan Al-Quran. Maka tidak heran Rasulullah juga memberikan apresiasi yang cukup tinggi bagi umatnya yang kemudian mau belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mau belajar Quran dan kemudian setelah mengerti Al-Quran mengajarkannya. Maka Rasulullah mengatakan, ayo akrabkan dirimu dengan Quran, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan karena nggak ada bacaan Quran di dalamnya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, kata Rasulullah, karena Al-Quran nanti akan datang di alam akhirat bagi para pembacanya sebagai hujjah, sebagai penolong, dan sekaligus sebagai pembelanya. Quran adalah hidangan rohani yang ditawarkan Allah. Maka Rasulullah mengatakan, fa'tu ma'dubatakum mastata'tum. Kalian harus cicipi Al-Quran setiap harinya semampu kalian. Maka kita harus mengakrabkan diri kalau ingin mencontoh sunnah Rasulullah. Salah satunya adalah membiasakan hari-hari dengan Al-Quran, membacanya, memahaminya, mentadabburinya, bahkan kemudian mengamalkannya. Yang ketiga, sunnah yang nggak pernah ditinggalkan Rasulullah adalah sholat jamaah di masjid. Rasulullah mengatakan, sholatul jamaah afdal min sholatil faddi bisa'bi wa isyirina darajah. Sholat berjamaah di masjid itu lebih derajatnya, lebih tinggi dikalikan 27 kali dibandingkan sholat sendirian di rumah. Maka sholat berjamaah akan sangat dianjurkan oleh Rasulullah, bukan sekedar 20 derajat ditinggikan derajatnya
dibandingkan dengan sholat sendirian. Dan di situ ada syiar Islam. Dengan sholat berjamaah kita bertemu dengan sesama muslim untuk bersilaturahmi, tidak sekedar menyapa tapi tahu kondisi saudara kita, apakah ada yang sakit, apakah ada yang kekurangan secara ekonomi, sehingga kita bisa bersilaturahmi membantu mereka dengan apa yang kita miliki. Sunnah yang keempat yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah sholat sunnah duha. Sholat duha 2 rakaat, kata Rasulullah, cukup mengganti sedekah yang mesti setiap hari dilakukan dikeluarkan untuk 360 persendian yang ada di tubuh setiap orang. Hadis riwayat Imam Muslim. Bahkan Rasulullah mengatakan 4 rakaat duha yang kau kerjakan akan mencukupi rezekimu hari itu. Maka Rasulullah menganjurkan kepada kita mencontohkan Rasulullah duha setiap hari, maksimal idealnya 12 rakaat. Kalaulah kita baru bisa 2 rakaat, maka kita latih duha untuk mengikuti sunnah Nabi. Nanti Allah akan menambah volume ketika istiqomahnya sudah berjalan kita lakukan. Yang kelima, Rasulullah mensunahkan setiap harinya, yaitu sedekah setiap hari. Rasulullah bahkan mengatakan di setiap pagi hari 2 malaikat akan berdoa bagi yang mengeluarkan sedekahnya di pagi hari. Malaikat mendoakan, ya Allah, berikanlah orang yang infak ganti yang terbaik. Jadi barang siapa yang memulai harinya dengan tidak mau bersedekah alias enggan mengeluarkan hartanya, malaikat mendoakan, mudah-mudahan orang yang mumsik, orang yang enggan bersedekah, engkau berikan kebinasaan. Maka ayo kita mulai hari-hari kita dengan sedekah, sehingga dengan itu kita bisa dimudahkan urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain sedekah tentunya untuk melatih empati sosial kita, melatih ketidakmelekatan kita, kecintaan kita sama apa yang kita miliki tidak terlalu berlebihan, sehingga dengan sedekah kita dijauhkan oleh Allah dari hubbud dunya. Tapi dengan sedekah kita akan berbagi kepada orang-orang yang kurang beruntung di sekitar kita, sehingga kemudian kita bisa meringankan beban mereka. Yang keenam, Rasulullah selalu menjaga dawamul wudu, menjaga wudunya, dan itu dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Dan kalau kita mau mencintai Kanjeng Nabi, menghidupkan sunnah-sunnahnya, mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang dawamul wudu. Ali bin Abi Thalib, dawamul wudu, laksana sholat terus menerus, beliau mengatakannya. Oleh karenanya dengan wudu yang sempurna, kemudian kita jaga betul tidak saja kesucian badan kita, tapi dengan dawamul wudu diharapkan kesucian batin kita, kesucian pikiran kita, kesucian perasaan kita juga Allah anugerahkan bagi orang-orang yang menjaga wudhunya. Dan kita tidak tahu kapan kita kembali kepada Allah. Semoga dengan terus menjaga wudhu kita, ketika kita dipanggil oleh Allah dalam kondisi suci, sehingga kita akan kembali kepada Sang Maha Suci dalam kondisi bersuci. Yang terakhir, Rasulullah itu setiap sehari semalam mensunahkan, mencontohkannya untuk selalu membaca istighfar. Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim istighfar 100 kali. Dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sehari semalam istighfar minimal 70 kali. Dengan memperbanyak membaca istighfar, maka kemudian kita terjaga, akan kemudian menjaga kualitas hati kita, bahwa kita tempatnya salah dan lupa. Dengan istighfar kita mohon ampun atas kesalahan dan kekhilafan yang telah kita kerjakan. Bahkan Rasulullah mengatakan, barang siapa memperbanyak istighfar setiap harinya, maka Allah akan longgarkan kesempitannya, Allah akan ganti kesedihannya dengan kegembiraan, dan Allah akan berikan rezeki min ghairi yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Itulah 7 sunnah atau amalan yang telah diistiqomahkan sehari semalam oleh Rasulullah SAW. Semoga kita semua bisa mencontohnya, bisa mengikutinya, bisa menghidupkannya, sehingga betul-betul kita diakui sebagai umat Rasulullah sejati. Dan yang paling utama, dengan 7 kebiasaan ini, kedekatan kita sama Allah, kesucian batin kita akan menjadi terjaga dan menjadi lebih baik. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk melaksanakan 7 sunnah Rasulullah ini dalam sehari semalamnya.
Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.